Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ma'syiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan idzinnya serta rahmatnya kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba, yaitu menegakkan tauhid pada diri kita dan pada lingkungan kita semampu kita. Mudah-mudahan kita dengan menegakkan tauhid sudah memenuhi tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salawat serta salam senantiasa tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tauhid seterang-terangnya seperti matahari di siang hari, untuk kita ikuti semua yang beliau terangkan semampu kita. Sholawat dan salam juga tercurah buat keluarga beliau, buat sahabat, buat tabi'in, dan siapa saja yang terus tegak melaksanakan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah rahimakumullah, kita sampai kepada bab ketiga dari kitab Tauhid yang judulnya adalah Khauf min Syirk. Khauf minasyirik, takut kepada syirik. Setelah kemarin kita bahas tentang barang siapa merealisasikan tauhid, dia akan dijamin masuk surga. Bahkan di antara mereka ada yang masuk surga tanpa hisab. Sekarang kita takut kepada syirik. Oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, dia membawakan dua buah ayat dan 3 buah hadis di dalam kitabnya. Cuma itu saja, 2 ayat dan 3 buah hadis. Kemudian yang panjang adalah syarahnya.
kitab Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan 2 buah ayat, 3 buah hadis. Diterangkan oleh banyak ulama yang kesemuanya itu masing-masing ulama-ulama yang menerangkannya. Nah, inti daripada takut kepada syirik disampaikan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ayat pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan di dalam surah An-Nisa ayat 48 dan 116. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya, dan Dia akan mengampuni selain dosa syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Surat 48 ini sangat terkenal, termasuk kita memahaminya bahwa dosa syirik tidak akan diampuni, tetapi Allah masih mengampuni selain dosa syirik. Ayat yang kedua, surah Ibrahim ayat 35. Di sana Nabi Ibrahim al-Khalil berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan permintaan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala itu. Dua ayat itu kemudian digabungkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan hadis-hadis. Hadis pertama, akhwafu ma akhafu alaikum asyrikul asghar, fasu'ila anhu faqala arya. Perkara yang paling aku takuti, perkara yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Syirik kecil. Kemudian beliau ditanya apa syirik kecil itu. Dalam satu kesempatan beliau menjawab arya. Kemudian hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidan dakhalan nar. Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati sementara dia berdoa menyembah selain Allah sebagai sekutu baginya, niscaya dia akan masuk neraka. Kemudian hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah.
Barang siapa bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan tidak menyekutukan dengan sesuatu, maka dia masuk surga. Dan barang siapa bertemu dengannya dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu, maka dia masuk neraka. Man laqiya yusyriku bihi syai'a dakhalan nar. Nah, 3 buah hadis dan 2 buah ayat itu menjadi landasan bagi pembahasan al-khawfu minasyirik. Dalam bab ini kita akan membahas tentang apa makna khauf dari syirik. Yang kedua, riya termasuk syirik. Yang ketiga, riya termasuk syirik kecil. Yang kelima, qurbal jannah wan nar, dekatnya surga dan neraka. Yang keenam, al-jamu baina qurbiha fi hadisin wahid, disebutkannya secara bersamaan antara dekatnya surga dan neraka dalam satu hadis. Yang ketujuh, bahwasanya barang siapa bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu, maka dia masuk surga. Dan barang siapa bertemu dengannya dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu, maka ia masuk neraka. Walaupun dia adalah ahli ibadah yang paling tekun. Ini menjadi catatan. Yang kedelapan, masalah besar, yaitu permohonan Nabi Ibrahim al-Khalil untuk dirinya dan anak cucunya agar dijauhkan dari menyembah berhala. Yang kesembilan, mengambil pelajaran dari keadaan kebanyakan orang berdasarkan ucapan Nabi Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Yang ke-10, di dalamnya terkandung tafsir la ilaha illallah sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Bukhari. Dan ke-11 adalah keutamaan orang yang selamat dari syirik. Nah, ini yang akan kita bahas. Mudah-mudahan kita membahasnya dengan sabar, dengan teliti, sampai mendapatkan penjelasan yang benar. Kemudian kita bukan mencoba, ya, memastikan kita tidak terlibat kepada syirik. Ini persoalan yang besar. Kalau syirik besar, mungkin kita tidak. Seperti menyembah berhala, menyembah patung, menyembah kuburan, bahkan menyembah dukun atau orang-orang soleh, insya Allah tidak. Tetapi kita barangkali pernah melakukan atau masih melakukan yang namanya dosa syirik kecil. Syirik kecil termasuk ayat yang mengatakan bahwa Allah
tidak akan mengampuni dosa syirik, termasuk dosa syirik kecil. Kalau orang itu tidak bertaubat. Nah, karena syirik kecil itu termasuk perkara yang sangat samar, bisa jadi seseorang yang dikatakan di sini tekun beribadah, ahli ibadah, tapi dia terlibat kepada syirik yang menyebabkan amalnya tidak diterima, kemudian Allah menghukumnya. Syirik kecil itu bagaimana bisa menyebabkan pelakunya masuk neraka. Padahal syirik kecil itu kita bisa saja terlibat. Kita perhatikan hadis tentang 3 orang yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah qurra atau ahli Al-Quran. Yang kedua adalah munfiq atau muhsin, orang yang suka berbagi dengan hartanya. Yang ketiga adalah mujahid fisabilillah, orang yang gugur berjuang di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ditarik ke dalam neraka karena mereka melakukan amal-amal itu karena riya, bukan karena Allah. Allah tidak akan mengampuni karena perbuatan itu termasuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, 3 orang yang pertama dihisab kemudian dimasukkan ke neraka karena mereka riya. Seperti dialog ketiga orang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang membaca Quran, saya baca Quran, mempelajarinya, kemudian saya bagusan suara karena mencari ridho-Mu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, dusta kamu. Kamu membacanya itu untuk dikenal sebagai seorang ahli agama. Kemudian ditarik lehernya, dijerumuskan ke dalam neraka. Yang suka membantu orang, bagaimana kamu meninggal? Allah, Engkau memberikan harta kepadaku, memberikan banyak harta kepadaku, aku gunakan untuk beramal soleh di jalan-Mu. Aku tolong orang duafa, aku beri orang yang yatim. Kemudian Allah mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Kamu melakukan itu supaya kamu dibilang dermawan. Nah, sampai kepada mujahid, bagaimana kamu mati? Dia jawab, aku mati dengan berjuang di jalan-Mu ya Allah. Kelebihan fisik yang Engkau berikan, aku gunakan untuk membela agama-Mu. Lagi-lagi Allah mengatakan, kadzabta, dusta kamu.
bukankah kamu berjuang untuk dibilang sebagai pahlawan? Kemudian dia ditarik dan dilemparkan ke dalam neraka. Itu syirik kecil, bukan syirik besar. Maka syirik kecil termasuk di dalam ayat ini. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Ini kalau orang meninggal menghadap Allah dengan membawa dosa syirik. Ya, kita bahas bahwa syirik itu berlaku, syirik besar atau syirik kecil pada ayat ini. Keterangannya banyak para ulama menjelaskan. Di antaranya adalah ada yang para ulama dari Syekh Utsaimin contohnya, wa halil murad bisyirkil huna al akbar au mutlaq syirk. Apakah yang dimaksud dengan ayat 48 surat An-Nisa itu syirik akbar atau syirik secara mutlak, menyangkut akbar dan asgor? Berkata sebagian ulama, innahu mutlaq yashmilu kullu syirkin walau asgor. Pada ayat itu termasuk ayat yang mutlak, mencakup, termasuk di dalam ayat itu adalah syirik asgor. Seperti orang yang bersumpah dengan nama Allah. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah selain dengan Allah, maka itu syirik. Bahkan ada seorang ulama berkata, aku lebih memilih, kalau harus memilih, sumpah palsu daripada bersumpah selain dengan Allah. Kenapa? Sumpah palsu itu hanya dosa orang yang melakukannya. Tapi bersumpah selain dengan Allah itu syirik, sekalipun kecil. Nah, kalau seseorang membawa dosa syirik sampai berjumpa dengan Allah, itu tidak akan diampuni.
asyirku wala la yaghfirullah walau kana asghar. Syirik tidak akan diampuni sekalipun di dosa syirik kecil. Nah, ini menjadi peringatan buat kita bagaimana kita menata diri. Pada akhirnya kita sibuk kepada diri sendiri, itu lebih baik daripada kita sibuk memperhatikan orang. Baik. Kata Ibnu Katsir, Allah tidak akan mengampuni orang yang bertemu dengannya pada hari kiamat dengan membawa dosa syirik. Ini sudah ketentuan. Dan mengampuni dosa-dosa yang lain. Nah, ini sudah kita maklum. Dosa-dosa yang lain selain syirik diampuni. Ya, bagi siapa yang dikehendaki. Misalnya orang meninggal dunia dalam keadaan syirik, tidak akan diampuni. Sekalipun orang itu minta ampun setelah meninggalnya, ampunan ini yang tidak akan diterima terhadap syirik. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam, Rabbi la tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, janganlah engkau hinakan aku pada saat manusia dibangkitkan semuanya. Kemudian kemudian Ibrahim memohon kepada Allah supaya dia mengampuni. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku sudah memberikan pengampunan kepadamu dan sudah tidak menghinakan kamu. Kemudian Ibrahim berkata, tidak ada yang lebih penghinaan terhadapku kecuali dengan dimasukkannya bapakku ke dalam neraka. Tidak ada penghinaan yang lebih besar buatku kecuali engkau memasukkan bapakku ke dalam neraka. Bapaknya adalah pamannya. Kemudian Allah bertanya, itu sudah menjadi ketentuanku. Barang siapa yang menyekutukan aku, tidak akan ada ampunan. Nah, Ibrahim itu baru sadar karena syirik sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diampuni. Nah, kenapa syirik begitu besar? Tidak ada ampunan. Kan katanya Allah Maha Pengampun. Ya, kan Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun terhadap dosa-dosa yang lain, tidak terhadap dosa syirik. Kenapa? Karena dosa syirik berarti pengingkaran terhadap eksistensi Allah. Syirik merupakan meniadakan
tujuan dari diciptakannya dan diperintahkannya manusia, dan juga menafikan dari segala aspek ia merupakan puncak penentangan kepada Rabb alam semesta, kesombongan untuk mentaatinya, tunduk kepadanya dan mematuhi perintah-perintahnya, di mana tidak ada kebaikan bagi alam kecuali dengan tauhid. Kapan alam ini kosong darinya, maka ia akan hancur. Ketika tauhid tidak ada, alam ini akan hancur. Begitulah saat terjadinya hari kiamat. Saat terjadinya hari kiamat, tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah. La taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan tegak, tidak akan terjadi hari kiamat sampai di bumi tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah Allah. Dengan berbuat syirik, orang membuat tandingan selain Allah. Makanya dosa terbesar. Dosa syirik juga menyerupakan makhluk dengan Allah yang Maha Pencipta dan merebut kekhususan ilahiyah Allah sebagai pemilik manfaat dan madarat, memberi dan mencegah yang mengharuskan digantungkannya doa kepadanya, rasa takut, harapan dan tawakal, dan seluruh ibadah kepada Allah semata. Barang siapa yang menggantungkan hal itu kepada makhluk, maka dia telah menyamakan makhluk dengan Allah. Dia menjadikan orang yang tidak memiliki daya dan upaya memberikan manfaat dan madarat pada saat itu Allah ditinggalkan. Bahkan bukan hanya ditinggalkan, orang yang berbuat syirik menganggap ada makhluk yang mampu memberikan manfaat dan madarat. Padahal dialah yang maha kuasa, dialah yang mencipta, dialah satu-satunya Rabbul Alamin. Dia maha kaya, dia maha menentukan segala-galanya, tempat bergantung seluruh makhluk. Maka kalau ada yang bergantung kepada yang selain Allah dalam makhluk, maka sudah pasti Allah marah. Dengan begitu, ini sudah ketentuan. Barang siapa yang syirik, tidak ada ampun baginya. Karena dengan tauhid kita mendudukan Allah sebagaimana mestinya. Dia Khalik satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Barang siapa yang berbuat syirik, berarti menyekutukan Allah dengan sesuatu. Semuanya itu mengharuskan diberikannya atau diperuntukannya hanya bagi Allah dalam ibadah, tawakal, berserah diri, memohon, beribadah kepadanya secara akal dan syarak serta fitrah. Akal, syarak dan fitrah. Akal menyangkut pada logika-logika. Syarak berarti ketentuan-ketentuan Allah. Fitrah berarti nurani manusia. Secara akal dan syarak serta fitrah tidak patut diberikan kepada selain Allah yang memiliki madarat manfaat.
Barang siapa melakukan sesuatu dari hal itu untuk selain Allah, maka dia telah menyamakan selain itu dengan zat yang tidak memiliki sekutu, tandingan dan saingan. Dan ini adalah penyerupaan paling buruk dan paling batil. Karena perkara-perkara ini dan lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Dia tidak mengampuni dosa syirik. Padahal Dia telah menetapkan Allah di atas rahmatnya. Bahkan menegaskan rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Tetapi dalam hal ini tidak ada rahmat Allah, tidak ada ampunan, sebagaimana tadi yang ditegaskan kepada Ibrahim. Barangkali sebagian kita mengatakan kan Allah Maha Pengampun terhadap dosa syirik. Tidak bisa kalau seseorang meninggal dunia menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa syirik. Tentunya tidak bertobat ya. Tidak ada ampunan. Kalau bertobat sudah selesai semuanya. Orang sebelum meninggalnya tobat dari syiriknya, baik kecil atau besar, itu namanya sudah bertobat. Ini yang membawa dosa syirik sampai mati. Tidak tobat atau tobatnya tidak diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya tobat. Apa syarat diterimanya tobat? Sebelum meninggal ada waktu, bukan ketika sudah sakratul maut. Contoh yang paling nyata adalah Fir'aun. Fir'aun sudah saat sudah sakratul maut, dia memohon ampunan kepada Allah. Annahu la ilaha illa Banu Israel. Tidak ada ilah kecuali Tuhannya Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang yang berserah diri. Allah menjawab, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal kafirin. Apakah baru sekarang kamu minta ampun padahal kamu sudah berbuat maksiat dan termasuk orang-orang yang kafir. Berarti yang meninggal membawa dosa syirik tidak ada ampunan. Sekalipun itu Allah maha kasih, maha sayang. Rahmatnya mendahului murkanya. Rahmatnya meliputi segala bumi. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku melingkupi segala sesuatu di muka bumi ini. Tapi dengan ketentuan orang yang mau mengampun, mau minta ampun, rahmat Allah datang. Orang yang minta kesalahannya diampuni, ada rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu. Syaratnya sebelum meninggal dunia, atau tepatnya sebelum sakratul maut. La tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ul taubah, wa la tanqati'ul taubah hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Tidak akan terputus kewajiban berhijrah sebelum terputusnya taubat, dan tidak akan terputus taubat sebelum matahari terbit dari barat. Nah, termasuk tidak diterima taubat apabila sudah tanda-tanda kiamat, orang baru taubat. Tanda-tanda kiamat yang tidak masuk akal
seperti matahari terbit dari barat. Maka segeralah bertobat terhadap perbuatan syirik dan semua dosa. Baik. Ya. Di dalam surat An-Nisa ini ayat 48 dan 116 terkandung bantahan terhadap Khawarij. Khawarij kenapa? Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar dan juga bantahan terhadap Mu'tazilah. Kenapa? Mu'tazilah menganggap pelaku dosa besar kekal di neraka. Khawarij tidak ada ampunan bagi orang yang berbuat dosa sekalipun. Karena Khawarij berpendapat orang yang berbuat dosa keluar dari Islam. Padahal kita pernah berbuat dosa. Bahkan kalau orang yang berdosa seperti berzina, mencuri, membunuh, yang semuanya dosa yang bukan syirik, pelakunya tidak bertobat sampai meninggal dunia. Nah, ayat ini terpakai. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa yang lain. Masih ada kesempatan dosa-dosa besar itu seperti zina, seperti membunuh orang, seperti berhutang, masih Allah berkenan mengampuninya sekalipun dia membawa dosa syirik. Nah, Khawarij menganggap pelaku dosa besar tidak beriman lagi, artinya dia kafir sehingga kekal di dalam neraka. Itu Khawarij. Kalau Mu'tazilah bagaimana? Mu'tazilah, orang yang berdosa itu, kata Mu'tazilah, orang yang berdosa itu keluar dari iman tapi tidak masuk kafir. Ya. Bukan mukmin dan bukan pula kafir. Salahnya di mana? Kalau bukan mukmin jadi apa? Nah, bagi Mu'tazilah nggak ada kafir. Ada yang derajat ketiga. Dalam satu kedudukan di antara dua kedudukan, antara muslim dan kafir, dia kedudukan ketiga. Maka Mu'tazilah sesat, rusak akidahnya. Karena orang kalau tidak mukmin ya kafir. Tidak ada yang ketiga, enggak mukmin enggak kafir. Apa itu enggak mukmin enggak kafir? Ya enggak ada. Kan di akhirat tidak ada tempat ketiga kecuali surga dan neraka. Surga buat orang-orang beriman sekalipun berdosa. Sementara kafir buat orang-orang musyrik dan yang tidak diampuni Allah Subhanahu. Tidak ada tempat ketiga. Nah, Mu'tazilah membuat definisi dengan mengatakan orang yang berdosa dia keluar dari Islam tapi tidak masuk kafir. Dia tujuannya untuk membantah Khawarij tadi, orang mukmin keluar dari Islamnya karena berbuat dosa. Nah, Ahlus Sunnah tegak, orang mukmin ya mukmin, tapi orang berdosa, mukmin berdosa masih tetap beriman selagi tidak menghalalkan perbuatan dosanya itu.
masih sempat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang berhak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Mu'tazilah dan Khawarij, akidah yang menyimpang. Itu termasuk bid'ah. Nah, yang dikatakan oleh Nabi yang itu tuh, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ini aja. Jangan dibawa-bawa kepada masalah-masalah yang lain. Bid'ah fil aqidah. Nah, ayat ini juga An-Nisa 48 dan 116 tidak boleh kita bawa setiap pelaku syirik dan dosa besar. Tetapi ayat ini kalau orang mati membawa dosa itu tidak berlaku bagi orang yang bertaubat sebelum meninggal dunia. Sekalipun pernah berbuat syirik, kalau bertobat Allah Maha penerima taubat. Ya. Sekalipun berbuat syirik, kalau orang bertobat Allah penerima taubat. Contohnya banyak. Banyak sahabat yang dulunya musyrik, berbuat syirik, dengan masuk Islam selesai, diampuni oleh Allah Subhanahu. Umar bin Khattab, bahkan Abu Sufyan, ya, diterima. Allah menegaskan dalam surat Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Allah menyebutkan secara mutlak karena yang dimaksud adalah orang yang bertaubat. Semuanya dosa diampuni, syirik kecil, syirik besar, atau maksiat-maksiat yang lain. Kalau orang yang bersangkutan bertobat sebelum wafatnya dan diterima taubatnya. Nah, terhadap surat An-Nisa tadi, orang yang meninggal dalam keadaan tidak bertobat dan membawa dosa syirik sampai meninggal dunia, termasuk dosa-dosa yang dilakukannya. Dosa syirik apabila tidak bertobat dan membawanya menghadap Allah tidak akan diampuni. Dosa-dosa yang lain, maksiat, tidak pernah bertobat sehingga meninggal membawa dosa itu, berhak Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya. Nah, ini merupakan keterangannya dari pembahasan takut terhadap syirik. Belum sampai kepada intinya bagaimana takut kepada syirik, baru pembahasan ayat tentang dosa syirik tidak akan diampuni. Wallahu alam bisawab. Saya rasa cukup sekian karena waktunya kita dibatasi oleh waktu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Barangkali ada yang bertanya, silakan. Ya. Ini mengenai syirik hukum Ustaz. Dulu zaman Rasulullah kan ada berhala Ustaz ya. Ya. Di dalam berhala itu ada
sebagai lambang menyembah dan mematuhi aturan-aturannya. Nah, untuk saat ini menyikapinya gimana sih? Meniadakan hukum-hukum Allah. Saat ini kan hukum Allah belum ada wadahnya, Ustaz. Berarti hukum Allah tidak berlaku, Ustaz. Nah, untuk menyikapi menghindari syirik itu gimana sih caranya, Ustaz? Hampir di semua negeri kan di dunia ini hukum Allah itu belum berlaku lah, meniadakan. Terus menyikapinya gimana, Ustaz? Iya. Yang perlu kita perhatikan, hukum itu ada 3 komponen. Hukumnya itu sendiri, kedua adalah yang menegakkan hukum itu sendiri, kedua orang yang menjadi objek pelaksanaan hukum. Hukumnya itu sendiri. Ada hukum syariat, ada hukum buatan manusia. Ada penegaknya, hakim, jaksa, polisi, dan ada yang menjadi objeknya, masyarakat yang terkena bagian daripada hukum. Nah, hukum qanun, ya. Kalau tidak berdasarkan hukum Allah, maka itu hukum batil. Hukum batil. Tidak diperkenankan kita mengakui hukum itu. Banyak ayat, misalnya surat An-Nisa 65. Alam tara ilal ladina yaz'una annahum amanu billahi wa ma unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ay yatahakamu ila taghut wa qad umiru ay yakfuru bi. Tidakkah kamu perhatikan orang yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada Rasul dan diturunkan sebelum ini, mereka hendak berhukum kepada taghut. Wa qad umiru ay yakfuru bi. Padahal sudah diperintahkan untuk mengingkari taghut itu. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan tidak yang diturunkan oleh Allah, maka dia adalah kafir. Nah, itu 2 ayat yang berbeda. Ayat pertama surat An-Nisa 65 terhadap orang-orang, objek. Ayat kedua Al-Maidah 44 itu terhadap penegak hukum. Nah, yang pertama bagaimana ayatnya? Oh, banyak sekali. Allah menurunkan syariat, menurunkan kitab untuk ditaati. Misalnya, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan kamu di atas syariat ini, maka ikutilah dia dan jangan mengikuti jalan-jalan orang yang tidak mengerti. Itu syariat. Jadi hukum ada hukumnya, ada penegaknya, ada objeknya. Nah, yang tadi ditanyakan yang mana? Yang pertama barangkali hukumnya tidak kembali kepada Allah. Memang di dunia ini nggak ada yang hukum kecuali 1 atau 2 atau 3 negara. Taliban
Afghanistan. Itu kan menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kita kan rakyat biasa ini. Kalau hukum yang terjadi di negara, di suatu negara bukan berdasarkan Islam, tidak pengaruh apa-apa bagi kita selagi kita tidak mentaatinya. Banyak kejadian para nabi sebelumnya kan tidak berlaku hukum Allah, tapi dia eksis di situ. Syaratnya tidak mentaati yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, makanya kalau kita nanti di dalam tafsirnya, kalau hukum yang diterapkan oleh penguasa, oleh hakim, oleh jaksa, oleh polisi mengenai kita, lihat kalau itu bertentangan dengan Allah, tidak akan kita taati. Bertentangan ya dengan Allah, dengan hukum Allah, tidak kita taati. Nah, jadi hukumnya memang tidak berlandaskan kepada syariat. Tetapi kita bisa hidup di negara itu dengan catatan kita tidak mentaati hukum yang tidak berdasarkan syariat. Nah, tetapi hukum-hukum itu kan dibuat berdasarkan berdasarkan hukum di negara kita, misalnya bisa diambil dari hukum Islam, adat istiadat, kebudayaan. Nah, yang diambil dari hukum Islam barangkali ada yang sesuai, kita bisa taati. Bukan mentaati produk konunnya itu secara umum, tapi kita taati butir yang itu. Misalnya gini. Ya, hukum-hukum yang namanya hukum-hukum di luar syariat, hukum dunia misalnya lampu merah kan hukum dunia itu, aturan lalu lintas. Apakah kita mentaatinya atau tidak? Jangan orang berpikir, wah ini karena ini aturan togut, dilabas saja lampu merah, ketabrak. Karena ini hukum dunia, kemaslahatan bersama, kita taati, diatur. Apakah kalau Islam yang ditegakkan oleh kita misalnya, hukum lalu lintas kita ganti pakai apa? Itu hukum berlaku karena kemaslahatan manusia. Tapi kalau hukum ekonomi, hukum-hukum jinayat, hudud, sudah ada keterangannya dari Allah. Nah, misalnya lagi, kita misalnya berperkara ya, naudzubillah, misalnya berperkara ke pengadilan agama. Pengadilan agama, misalnya kita berperkara misalnya warisan. Kalau warisan itu sesuai dengan Islam, kita ikuti. Padahal kontemplasi hukum Islam di Indonesia banyak yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Misalnya gini, warisan itu ada aturan gonogini. Nah, gonogini kan nggak dikenal oleh Islam. Nah, kalau kita ditetapkan begitu, tidak kita taati, kan nggak apa-apa. Kita ngambil jalan sendiri,
berdasarkan keterangan-keterangan syariat. Nah, tapi kalau hukum-hukum masyarakat kemaslahatan semuanya itu baik kita ikuti. Tetapi di negara kita memang tidak berlaku hukum Islam kecuali sebagian hukum perkawinan, hukum perceraian, hukum warisan, hukum yang lain-lain masih menggunakan Islam. Tapi sudah mulai sedikit-sedikit dikikis habis. Nah, hukum warisan contohnya. Nah, kita memohon kepada Allah mudah-mudahan ada yang berjuang mengembalikan kepada hukum sesuai dengan hukum Islam. Ini kenapa kita sampaikan loh? Karena di Indonesia hukum nasional diambil dari hukum Islam, hukum masyarakat, hukum adat. Kan begitu. Mestinya hukum Islam diambil. Seperti gini. Kan manusia nggak punya undang-undang perkawinan. Nah, ini kemarin orang-orang pada maksakan diri. Kenapa hukum perkawinan beda agama nggak ada di Indonesia? Kan begitu mereka maunya. Nah, bagi hukum perkawinan kan punya Allah, ya kan? Punya Allah. Maka hukum di Indonesia hukum mengambil dari Islam, yang Kristen mengambil dari Kristen, begitu seterusnya. Nah, kalau kita mengatakan hukum Islam boleh dong diambil, boleh. Tidak ada masalah. Hukum Islam diambil. Karena hukum di Indonesia terbuat dari hukum Islam, hukum adat, hukum masyarakat yang berlaku. Wallahu a'lam bishawab, gitu. Yang lain ada? Ya. Mengenai bid'ah, kalau Pak Ustadz tadi menerangkan termasuk pendapat Khawarij saja. Saya sering dengar hadis yang mengatakan kurang lebih artinya siapa yang beramal nggak sesuai dengan amalan Rasul, raddun atau ditolak. Itu gimana kita pengertiannya? Iya. Semuanya amal, Pak. Kalau ditolak, dia udah jelas. Misalnya Rasul merintahkan. Misalnya Rasul sholat 2 rakaat subuh. Ada yang membuat 3 rakaat, ada yang membuat 7 rakaat dengan alasan saya mampu mengerjakannya. Itu pasti ditolak. Kalau dia tidak taubat dengan itu pasti neraka. Itu fahuwa raddun. Termasuk bid'ah enggak itu? Ya bid'ah. Nah, misalnya amal yang lain, misalnya selawat itu kan sekarang macam-macam. Nggak bisa. Perlu dirinci. Selawat itu kan Allah cuma bilang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa taslimu Orang bisa aja bersolawat bebas. Pokoknya solawat menyampaikan Nabi. Maka banyak ulama-ulama membuat solawat. Ya kan? Banyak kan ulama buat solawat. Solawat Badriyah. Solawat apa lagi? Naria bermasalah itu. Ada solawat berjanji, ada solawat Jibril, ada banyak lagi solawat. Nah, ajarannya cuma solawat Ibrahimiyah saja. Nah, yang Rasul ditanya kaifa gitu. Nah, Nabi kan mengajarkan solawat yang paling lengkap, solawat Ibrahimiyah. Nah, apakah boleh membuat solawat? Itu bukan perkara yang perkara yang pokok. Nah, sementara orang ulama membuat itu, kalau tidak menyangkut akidah yang melukai akidah, boleh-boleh saja. Misalnya solawat Badriyah. Bagi pendapat mazhab Syafi'i tidak melukai akidah.
Tetapi sholawat nariyah ada yang melukai akidah. Nah, coba disingkirkan. Tapi lebih baik adalah kita sholawat yang Rasul ajarkan. Dalam perkara ini yang tidak diajarkan Nabi bukan berarti salah, karena masuk pada masalah furu, bukan masalah pokok akidah. Kalau tadi kan akidah Khawarij dan Mu'tazilah. Nah, yang dikatakan oleh Nabi kullu bid'atin dolalah, nanti masuk jadi pada persoalan ini, karena kullu bid'atin fil aqidah, yang kata Nabi umatku terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Nah, yang 72 itu yang mana? Nah, itu para ulama mengatakan dalam akidah dari 6 kelompok besar, Khawarij, Mu'tazilah, Rafidho dan seterusnya, Jahmiyah, 6 lagi terpecah di 12, 72 jadi. Begitu kata ulama. Nah, adapun bid'ah-bid'ah yang sifatnya furu itu perdebatan para a'immah. Termasuk sholawat yang dibuat-buat oleh para ulama itu. Tidak mudah kita mengatakan itu bid'ah. Karena bid'ah itu satu kata. Bid'ah semuanya dolalah. Nah, kalau misalnya gini, Nabi kan tidak mengajarkan usolli fardhu subhi. Itu kan orang membaca niat. Ya. Apakah itu menjadi bid'ah? Kalau bid'ah, kata mazhab Syafi'iyah, Imam Nawawi misalnya, melafazkan niat itu bisa membantu hati, menuntun hati. Tapi dia komentarin lagi, tapi yang lebih baik adalah tidak membaca karena Nabi tidak mengajarkannya. Nah, begitu ulama menerangkan, ya, termasuk misalnya Sayyidina kalau di dalam sholat tidak boleh. Di dalam sholat ya. Wah, di luar sholat mau Nabi kan Sayyid. Nabi Sayyidul Mursalin, bukannya Sayyidina. Sayyiduna kan artinya kan tuan kita. Dia Sayyidul Mursalin. Wajar kita mengucapkannya, tapi dalam sholat karena karena Ibnu Mas'ud berkata, kami diajarkan bacaan tasyahud sebagaimana kami diajarkan bacaan Al-Fatihah. Artinya apa tuh? Tidak ada tambahan, apa adanya. Nah, Nabi mengajarkan tidak pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim dan seterusnya. Tapi di luar sholat boleh saja. Begitu. Bahkan orang yang mengatakan Sayyidina itu bid'ah, apa dulu? Kalau dalam sholat bisa jadi, kalau di luar sholat ia mengatakan bid'ah, itu pelaku bid'ah. Ya, mengatakan Sayyidina, orang mengucapkan di luar sholat pakai Sayyidina, bid'ah. Yang bid'ah itu yang mengatakan bid'ah. Karena Nabi juga mengatakan ana sayyidul waladu Adam. Ya kan? Saya tuannya anak Adam. Anak-anak Adam, keturunan Adam. Masa kita enggak mengucapkan Sayyidina? Nah, itu. Allah a'lam bishawab. Itu Pak, ya. Terkait obat tadi Ustaz sampaikan, apakah harus dilapas? Apa? Apakah harus secara lisan diucapkan? Apaan? Taubat. Iya, taubat. Enggak, maksud saya apakah harus diucapkan atau dalam hati? Yang pertama hati dulu. Kan taubat kan kita kepada Allah. Ya kan? Allah kan Maha tahu. Tapi alangkah baiknya permintaan kita mengucapkannya dalam kesendirian kita.
Kalau orang dalam hati, saya berniat tobat dalam hati, enggak diucapkan seperti doa yang makbul itu kita mengucapkannya. Nah, kita mengucapkan dengan taubat. Bisa dengan sholat taubat. Habis sholat taubat 2 rakaat kita sampaikan taubat. Ya Allah, aku pernah berbuat dosa begini. Ampunilah aku ya Allah. Aku taubat kepadamu. Nah, syarat taubat nasuha itu ada banyak. Ada mengatakan ada 6. Nah, kalau 6 itu dipenuhi semuanya, insya Allah taubatnya diterima. Karena berdasarkan syarat-syarat taubat itu yang digariskan oleh ulama, bahwa Allah akan menerima taubat. Allah alam bisawab. Ya, demikianlah yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita akhiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.